Halo, selamat sore untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Atas waktunya, saya atas nama Intan Agnesta Jessica Metan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di Indonesia. Nah, sistem pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks dari kualitas pengajar hingga ketimpangan akses. Memahami dan mengatasi permasalahan ini menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Ada contoh untuk mengatasi tantangan pendidikan yang kompleks, yaitu meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Itu contohnya seperti pelatihan untuk guru. Guru dapat mengikuti pelatihan dalam mendukung kualitas pembelajaran. Berikut rendahnya kualitas tenaga pengajar. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu kurangnya pelatihan. Banyak guru kurang mendapatkan pelatihan yang memadai untuk meningkatkan kompetensi mengajar. Itu contohnya seperti kurangnya pemahaman teknologi pendidikan. Di era digital, guru yang dapat menimpa pelatihan tentang penggunaan teknologi, alat-alat seperti perangkat lunak, pembelajaran online, aplikasi interaktif, atau sumber daya digital lainnya. Nah, yang kedua itu sistem rekrutmen kurang selektif. Itu proses rekrutmen guru yang ketat menghasilkan tenaga pengajar dengan kualitas yang beragam. Itu contohnya seperti tes kualifikasi akademis yang ketat, proses rekrutmen yang melibatkan ujian tertulis yang menguji pengetahuan. Nah, yang ketiga itu rendahnya kesejahteraan. Gaji guru dan tunjangan guru yang masih rendah menyebabkan rendahnya motivasi untuk harus berkembang. Contohnya itu seperti guru yang merasa tidak dihargai atau terbebani masalah keuangan, mungkin kehilangan motivasi untuk memberikan pendidikan terbaik kepada siswa. Nah, kesejahteraan guru yang memadai dapat meningkatkan mutu proses belajar mengajar dan kemampuan profesional guru. Nah, ada faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan kinerja guru rendah. Itu antara lain kemampuan mengajar kurang terampil, terus latar belakang pendidikan tidak sesuai, dan sarana prasarana kurang memadai. Yang berikut saya Yuana Marlinda Tevi dengan NPM 33240071. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketimpangan akses pendidikan. Nah, ketimpangan akses pendidikan di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu perbedaan kualitas. Artinya kualitas pendidikan yang jauh lebih baik dari perkotaan dibandingkan pedesaan. Contohnya seperti perkotaan biasanya dilengkapi dengan fasilitas modern seperti laboratorium sains, perpustakaan lengkap, akses internet, dan ruang multimedia. Sedangkan pedesaan biasanya sering kekurangan seperti laboratorium yang tidak memadai ketika tidak ada akses internet. Yang berikut biaya mahal, artinya biaya pendidikan yang tinggi terutama di sekolah-sekolah favorit membatasi akses bagi masyarakat yang kurang mampu. Contohnya seperti sekolah favorit biasanya berlokasi di pusat kota atau daerah tertentu, sehingga siswa yang tinggal di jauh harus mengeluarkan biaya transportasi tambahan. Yang berikut keterbatasan infrastruktur, artinya masih banyak daerah terpencil yang kesulitan mengakses fasilitas pendidikan yang memadai. Contohnya seperti di beberapa desa terpencil, sekolah hanya berupa bangunan sederhana dari kayu, bambu yang sudah rupa. Bahkan ada yang tidak memiliki layak sehingga kegiatan belajar mengajar terganggu ketika hujan. Yang berikut masalah sarana dan prasarana. Nah, masalah sarana dan prasarana ini juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu fasilitas terbatas. Artinya banyak sekolah terutama di daerah terpencil memiliki sarana dan prasarana yang minim. Contohnya seperti ruang kelas seringkali sempit, terusak, atau tidak mencukupi jumlahnya untuk menampung semua siswa. Yang kedua itu pemeliharaan kurang.
Artinya fasilitas yang ada sering tidak terawat dengan baik karena keterbatasan anggaran. Contohnya seperti tembok retak, atap bocor atau jendela yang tidak berfungsi karena kurangnya perbaikan rutin. Yang ketiga itu tidak sesuai kebutuhan. Artinya sarana dan prasarana yang kadang tidak sesuai dengan kebutuhan belajar mengajar. Contohnya seperti ruang kelas terlalu kecil untuk jumlah siswa sehingga suasana belajar menjadi tidak nyaman. Baik, perkenalkan nama saya Ernita Huar. Di sini saya akan membahas tentang pembiayaan pendidikan yang tidak merata. Pendidikan yang tidak merata adalah kondisi di mana akses dan kualitas pendidikan tidak sama antara satu daerah dengan daerah yang lain. Misalnya, yang pertama, anggaran terbatas, di mana anggaran terbatas dapat mempengaruhi keterbatasan fasilitas pendidikan. Yang kedua, korupsi dan kebocoran dapat mempengaruhi dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan ke tangan yang salah. Contohnya, penyalahgunaan anggaran. Yang ketiga, prioritas yang salah terkait dengan kebijakan pendidikan atau anggaran. Contohnya, pemborosan dana untuk menanggulangi protes. Yang keempat, ketimpangan geografis. Ketimpangan ini dapat terjadi ketika akses terhadap sumber daya pendidikan seperti dana, fasilitas, dan tenaga pengajar tidak tersebar merata. Contohnya, keterbatasan akses terhadap guru berkualitas. Yang berikut itu rendahnya kualitas lulusan. Rendahnya kualitas lulusan adalah masalah yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan yang tidak merata, di mana ketidaksetaraan dalam alokasi dana dan sumber daya mengakibatkan kualitas pendidikan yang bervariasi di berbagai daerah. Yang pertama itu kemampuan kognitif. Ini merujuk pada ketidakmampuan lulusan untuk menguasai keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, analisis, dan kemampuan akademis lainnya. Yang kedua, keterampilan sosial dapat mengacu pada ketidakmampuan lulusan untuk berinteraksi dengan efektif dalam konteks sosial dan profesional seperti komunikasi, kerjasama, empati, dan manajemen konflik. Yang ketiga, kesiapan kerja. Kesiapan kerja itu merujuk pada ketidakmampuan lulusan untuk memenuhi tuntutan dan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. Ikun akan menjelaskan tentang kurikulum yang belum sesuai kebutuhan. Itu di mana kurikulum yang terlalu teoritis dan kurang fleksibel mengikuti perkembangan. Itu merujuk pada jenis konten yang tidak fleksibel, tidak mudah disesuaikan atau terlalu terstruktur dengan aturan yang ketat. Contohnya iklan di TV tradisional, yaitu iklan yang membentuk standar, biasanya melibatkan atau menampilkan pesan yang sangat terstruktur tanpa melibatkan audiens. Yang kedua, metode monoton, yaitu pembelajaran yang terlalu berpusat pada guru, kurang inovatif dan interaktif, yaitu pendekatan dalam analisis atau pemecahan masalah yang melibatkan penggunaan sifat monoton dari suatu fungsi atau aturan. Contohnya, dalam matematika, fungsi monoton adalah fungsi yang memiliki sifat terus meningkat ataupun menurun. Yang ketiga, tidak sesuai kebutuhan, yaitu materi ajar yang tidak selaras dengan tuntutan dunia kerja dan masyarakat. Itu berarti tidak efektif, tidak relevan dengan tuntutan dunia kerja dan masyarakat. Ini sudah Baik, saya Aprilia Firasasi. Di sini saya akan menjelaskan solusi strategis untuk mengatasi permasalahan. Yang pertama itu untuk meningkatkan kualitas guru, membutuhkan solusi strategis yang menyeluruh dan berkelanjutan. Contohnya program pelatihan berbasis dan atau online. Yang kedua itu memperluas akses pendidikan. Adalah tantangan besar yang memerlukan solusi strategis yang holistik dan berkelanjutan. Contohnya membangun sekolah berbasis kontainer. Yang ketiga itu sarana dan prasarana. Pendidikan adalah aspek yang sangat penting untuk
untuk menciptakan lingkungan besar. Contohnya, meningkatkan anggaran untuk pembangunan sekolah baru di daerah yang berkekurangan fasilitas. Yang keempat itu kualitas lulusan. Merupakan tantangan utama dalam dunia pendidikan karena kualitas lulusan mencerminkan efektif fasilitas sistem pendidikan secara keseluruhan. Contohnya, menambah modal tentang keterampilan seperti keterampilan berpikir kritis dan berkolaborasi.